Assalamualaikum, salam sehat dan salam literasi. Anak-anakku kelas 7, dulu kita sudah belajar himpunan bagian pertama. Kita lanjutkan operasi himpunan. Apa saja itu? Ada irisan, ada gabungan, ada selisih dua himpunan, ada komplement himpunan, dan pemecahan masalah yang terkait dengan himpunan. Ingin tahu? Tetap di channel Amir Matika SAKR. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika SAKR. Kali ini melanjutkan materi himpunan bagian yang kedua, yaitu operasi himpunan. Apa saja operasi himpunan itu? Oke, yang pertama itu irisan dua himpunan. Apa yang dimaksud? Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan semua objek atau anggota himpunan yang sekaligus menjadi anggota himpunan A dan juga anggota B. Jadi himpunan yang anggotanya itu menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B. Kalau dituliskan dengan notasi A irisan B, ini dibaca A irisan B, adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Jadi menjadi anggota kedua himpunan, itu irisan. Kalau digambarkan dengan diagram Venn, maka daerah yang diarsir inilah irisannya. A irisan B digambarkan di daerah terarsir ini. Ini yang menjadi anggota himpunan A karena di dalam lingkaran A dan juga menjadi anggota himpunan B. Contohnya bagaimana? Oke, kita perhatikan contoh berikut ini. Diketahui A, himpunan anggotanya A, I, E. Sedangkan himpunan B, anggotanya I, E, dan O. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, nah ini himpunan A, anggotanya A, I, E, sedangkan B, I, E, O. Nah, yang di tengah ini adalah irisannya. Maka yang warna merah ini anggota yang sama, artinya menjadi anggota A dan juga menjadi anggota B. Maka irisan himpunan A dengan B adalah himpunan I, E. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya operasi yang kedua adalah gabungan dua himpunan. Kalau tadi irisan, sekarang gabungan. Apa itu gabungan? Gabungan dua himpunan A dan B adalah semua objek yang merupakan anggota A atau anggota B. Kalau irisan tadi dan ya, dan itu harus dua-duanya. Kalau ini pakai atau, itu ya anggota A, anggota B maupun anggota A yang juga menjadi anggota B. Nah, maka di sini kalau secara notasinya dituliskan A gabungan B adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Jadi ini penghubungnya atau, kalau irisan tadi dan, ini atau. Jadi bisa anggota A saja, bisa B saja, bisa kedua-duanya. Nah, kalau digambarkan dengan diagram Venn, maka gabungan himpunan A dengan himpunan B adalah yang diarsir semuanya ini. Jadi semuanya ini baik yang A saja maupun A dan B maupun yang B saja, ini adalah gabungan. Nah, gabungan A dengan B. Maka semua yang dalam lingkaran A dan B itu adalah gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Baik, coba kita lihat contoh berikut. A himpunan 1, 2, 3, 4, B himpunan 3, 4, 5, 6. Nah, yang warna merah ini sama, ini terletak di tengah, ini irisannya. Nah, kemudian A 1, 2, 3, 4, B nya 3, 4, 5, 6. Nah, gabungannya mana? Nah, gabungannya semua yang ada di lingkaran A maupun lingkaran B ya. Lingkaran A dan lingkaran digabung 1, 2, ini 3, 4, yang irisannya 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini A gabungan B.
Bisa bedakan ya. Kalau irisan hanya yang tengah saja, ini yang sama saja. Kalau gabungan seluruhnya digabung jadi satu. Baik, untuk selanjutnya kita bandingkan antara irisan dan gabungan ya, kita pada tabel ini contoh yang pertama ya, ini himpunan semestanya, ini himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Tidak ada anggota yang sama, namanya saling asing. Maka gambar dalam diagram Venn kedua himpunan ini terpisah karena tidak ada anggota yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang di luar himpunan A dan B ini 7, 8, 9 ini adalah juga anggota S seluruhnya yang bukan anggota A maupun B. Nah sekarang irisannya karena tidak ada yang sama berarti tidak ada, berarti kosong, himpunan kosong. Artinya tidak ada yang anggota yang sama. Sedangkan gabungannya ya digabung jadi 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke, jadi kalau saling asing tidak yang sama, irisannya himpunan kosong. Kemudian sekarang contoh kedua, masih sama semestanya. Anggota A-nya 1, 2, 3, 4, anggota B 4, 5, 6, 7. Nah ini ada anggota yang sama, berarti berpotongan, beririsan, intersected. Nah, itu irisan ya, intersection itu irisan. Nah ini irisannya 4 ini. Nah, maka kalau dituliskan A irisan B, anggotanya 4. Lah gabungannya semua yang ada di dalam A maupun di dalam himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini gabungannya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Contoh pada tabel berikutnya. Yang ketiga, himpunan semestanya masih sama. Himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 1, 2, 3 anggota A ini semua ada di B. Artinya apa dulu? A himpunan bagian dari B, subset. Nah, subset itu himpunan bagian. A himpunan bagian dari B. Maka gambarnya A ini di dalam B. Nah, himpunan A di dalam himpunan B. Ini menunjukkan himpunan bagian. Nah, kalau diiriskan yang menjadi anggota A dan juga menjadi anggota B, ya 1, 2, 3 atau A sendiri. Nah, artinya apa? Diingat, kalau dua himpunan A dengan BA bagian dari B, maka kalau diiriskan hasilnya A yang di dalam. Tapi kalau digabung hasilnya B, gabungannya ini B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua yang ada di lingkaran A dan B seluruhnya ya B sendiri ya, karena A sudah di dalamnya B gitu. Kemudian contoh yang keempat, masih himpunan semestanya sama. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3, 4, berarti himpunan A dan B ini himpunan yang sama. Kalau dua himpunan yang sama berarti irisannya ya sama, digabung ya tetap sama. Nah, berarti irisan maupun gabungannya sama karena himpunan A dan B himpunan yang sama. Oke, bisa dipahami? Lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan pada pemecahan masalah. Nah, contoh masalah yang pertama. Dari 35 siswa, 22 siswa suka soto, 15 siswa suka bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Gambarkan diagram Venn. Berapa siswa yang suka soto dan bakso? Baik, kita buat sketch dulu diagram Venn-nya. Yang ditanyakan yang suka kedua-duanya, suka soto maupun bakso. Belum tahu ini kita misalkan X, berarti irisannya. Yang suka kedua-duanya misalnya X. Padahal yang suka soto ini himpunan A ini 22. Ini sudah ada X, maka yang suka soto saja di sini 22 dikurangi X, dikurangi yang sudah ada. Begitu pula himpunan B yang suka bakso tadi 15.
15 ini sudah ada X, berarti sini tinggal sisanya 15 dikurangi X. Sedangkan 3, ini 3 siswa tidak suka keduanya, letaknya di luar. Nah, kita tahu bahwa jumlah seluruh siswa itu 35. Berarti 22 dikurangi X ditambah X ditambah 15 dikurangi X ditambah 3 harus 35. 22 ditambah 15 37 tambah 3 40 ya, 40. Terus negatif X ditambah X 0. Terus negatif X lagi. Nah, jadi 40 dikurangi X sama dengan 35. Sehingga bisa kita hitung X sama dengan berapa? 40 dikurangi 35, 5. X-nya 5. Nah, maka kita gambarkan sehingga kalau X-nya ketemu 5, di sini 5, 17 dari mana? 22 dikurangi 5, 17. 10 dari mana? 15 dikurangi 5, 10. Artinya apa? 17 ini yang suka soto saja. 5 yang suka kedua-duanya soto dan bakso. 10 ini yang suka bakso saja tapi tidak suka soto. 3 ini yang tidak suka kedua-duanya. Jadi pertanyaan berapa siswa yang suka soto dan bakso? Yang irisannya ini 5. Jadi jawabnya ada 5 siswa yang suka soto dan bakso. Oke, paham ya? Baik, kita masalah yang kedua. Dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Gambarkan diagram Venn. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Baik, kita gambar diagram Venn-nya ya. Kita gambar diagram Venn-nya. Kita tuliskan yang suka keduanya dulu. Yang kedua-duanya ada berapa tadi? 5 ya. 5 siswa suka sepak bola dan voli, letaknya di tengah 5. Nah, berarti yang suka sepak bola ada 20 sudah ada 5, berarti 20 dikurangi 5, sini tinggal 15. Jadi 15 itu 20 dikurangi 5. Terus yang suka voli ada 12. Di himpunan B 12, ini sudah ada 5, berarti sini tinggal 7. Kemudian yang tidak suka keduanya itu ada 2 siswa, berarti di luar duanya. Nah, di luar. Nah, ditanyakan, nah ini gambar diagram Venn-nya sudah selesai jadi. Berapa banyak siswa dalam kelas itu? Berarti seluruh kelas seluruhnya dijumlah semestanya. Tinggal jumlahkan saja. 15 tambah 5 tambah 7 tambah 2, 29. Jadi banyak siswa di kelas tersebut adalah 29 siswa. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan selisih 2 himpunan. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang memuat anggota himpunan A tetapi tidak menjadi anggota himpunan B. Nah, itu kalau dituliskan begini. Selisih A terhadap B adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Jadi anggota himpunan yang anggotanya itu anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Kalau divisualisasikan dalam diagram Venn begini. Nah, ini himpunan A, himpunan B, selisih A terhadap B itu ini, yang biru ini yang diarsir. Jadi yang A saja, anggota A saja, tapi tidak ikut yang anggota B. Anggota A saja. Kalau seluruh anggota kan ini, yang anggota A saja tidak ikut B. A selisih terhadap B, yang diarsir. Nah, contohnya bagaimana? Kita lihat contohnya. A himpunan 1, 2, 3, 4, B himpunan 3, 4, 5, 6. Maka kalau digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Manakah A selisih B? Ya ini. A selisih B 1 dan 2. Anggota A yang tidak menjadi anggota B.
Kan kalau 3, 4 ini anggota A, tapi juga anggota B. Yang anggota A saja hanya 1 dan 2. Mudah ya. Kalau yang 5, 6 ini selisih B terhadap A, itu 5, 6. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan dengan komplement. Komplement himpunan A adalah himpunan yang memuat semua anggota S tetapi yang tidak menjadi anggota himpunan A. Contohnya kalau dinotasikan begini, simbolnya ini A pangkat C ini A komplement, atau ada yang menuliskan ini A aksen. Ini sama ya, maksudnya A komplement, yaitu himpunan X sedemikian enggak X anggota S dan X bukan anggota himpunan A. Jadi anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A, itu komplement A selain A ya. Jadi kalau digambarkan dengan diagram Venn yang diarsir atau yang berwarna biru, inilah yang disebut komplement dari A, artinya selain A. A itu yang di dalam A, yang di luar A ini adalah komplementnya. Contohnya bagaimana? Oke, kita perhatikan contoh misalnya himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A anggotanya 3, 4. Maka kalau digambarkan begini, diagram Venn-nya. Nah, mana A komplementnya? A komplement yang di luar A 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5. Ini A komplement. Begitu bisa dipahami? Baik, kita bandingkan sekarang antara komplement dan selisih. Nah, lebih memahamkan, kita perhatikan contoh di tabel ini. Contoh pertama ini himpunan semestanya, himpunan 1, 2, 3 sampai 9 ya. Himpunan asli 1 sampai 9. A 1, 2, 3, B 4, 5, 6. Selisih. Tidak ada yang sama. Tadi himpunan saling asing. Maka komplement dari A ya selain 1, 2, 3 tidak hanya 4, 5, 6, semuanya dalam segi 4 dalam himpunan semesta ini, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah kalau B komplement berarti selain di dalam himpunan di luar B, berarti 1, 2, 3, 7, 8, 9. Kemudian selisihnya, kalau A yang bukan B ya A sendiri, karena tidak ada yang sama 1, 2, 3. Kalau B dikurangi A atau B selisih terhadap A ya B sendiri 4, 5, 6. Nah, tidak ada yang sama. Sekarang yang contoh kedua, kalau himpunannya beririsan berarti ini ada anggota yang sama. Nah ini maaf, ini himpunan A-nya kurang, ini 1, 2, 3, 4 mesti. Yang himpunan A ya 1, 2, 3, 4. Nah, ditambahi sendiri ya nanti. Terus ini 4, 5, 6 yang sama himpunan 4. Nah, ini 4 irisannya. Maka komplement dari A yang di luar lingkaran A ya ini 5, 6, 7, 8, 9. Komplement B yang di luar B 1, 2, 3, 8, 9. 1, 2, 3, 8, 9. A selisih terhadap B berarti 1, 2, 3. B selisih dengan A berarti 5, 6, 7. Begitu. Contoh ketiga. Nah, contoh ketiga semestanya masih sama. Ini himpunan A bagian dari B karena semua anggota A di dalamnya terletak pada atau menjadi anggota himpunan B. Nah, A bagian dari B. Maka komplement dari A ya ini di luar himpunan A 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi komplement B di luar B berarti berapa? 7, 8, 9. Kemudian A yang bukan B, himpunan anggota A yang tidak menjadi anggota B, tidak ada himpunan kosong karena semua anggota A ada di B. Nah, tapi kalau B selisih A ada hanya anggota B yang tidak menjadi anggota A ada 4, 5, 6. Itu. Baik. Nah, satu lagi nih. Sekarang kalau himpunannya sama A dan B sama, nah, gambarnya seperti ini. Maka komplement dari A yang di luar lingkaran ini 5, 6, 7, 8, 9. B komplement juga sama karena A dan B sama, isinya sama.
selisihnya himpunan kosong, baik A selisih B maupun B selisih A himpunan kosong, karena A dan B himpunannya sama. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk selanjutnya saya berikan tugas 3 masalah saja, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan, dan juga dikerjakan tugas-tugas atau soal-soal baik di buku paket maupun modul untuk latihan persiapan penilaian tengah semester. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan salam sehat. Tetap semangat, tetap jaga imun, tetap semangat, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.